Indah Dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan dari Rasul alaihi assalatu wassalam. Yang pesan ini sangat bagus untuk dipraktekkan oleh masing-masing tulab, terkhusus ya kan, oleh masing-masing santri, karena memang buah daripada ilmu itu untuk diamalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalian nanti pahami bahwa nanti di akhir ada pertanyaan berhadiah, ya kan? Rasul mengatakan, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afshus salama, tebarkanlah salam, menebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada manusia, pada orang lain. Wasilul arham, dan lakukan silaturahmi, menyambung hubungan yang baik dengan keluarga atau kerabat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kamu, wan nasu niyam, dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk dalam surga dengan selamat. Ada 4 amalan yang masing-masing kita insya Allah bisa mempraktekannya, mudah mengerjakannya dengan seizin Allah. Amalan yang mudah tetapi besar pahalanya. Yang pertama adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Jadi kalau kalian berjumpa dengan teman Anda, ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Yang lebih bagus lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang disalami oleh saudaranya, dia menjawab waalaikumsalam, sebaiknya dia menjawabnya dengan yang lebih bagus. Misalnya teman kamu mengucapkan salam, assalamualaikum, menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Menebarkan salam, ya, di tengah-tengah tolabah, santri, antara guru ustadz dengan santri, antara santri dan santri, antara ustadz dengan ustadz, yang kecil dan yang besar, itu akan menjadikan hubungan itu semakin kuat. Kecintaan dengan teman itu semakin kuat, karena arti dari assalamualaikum itu kan doa, semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan pada kalian. Ini kan doa. Ini lebih baik daripada ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau orang katakan selamat pagi, ya cuma mendoakan supaya pagi ini selamat, nggak tahu siangnya celaka atau apa, nggak ngerti. Terus assalamualaikum, mendoakan keselamatan fid dunya wal akhirah.
Dulu sebagian sahabat Rasulullah ada yang pergi ke pasar bukan ingin membeli barang atau menjual barang, tapi hanya sekedar untuk menebarkan apa? Salam. Kalau sekarang ada seperti itu kan dikira ini wong gemblung apa ya? Padahal situ sunnah menebarkan apa? Salam. Pergi ke pasar bukan menjual, bukan membeli, tapi untuk sekedar menebarkan salam. Biasakan antar kalian menebarkan salam. Ya. Karena apa? Tadi sudah saya sebutkan, itu adalah sunnah Rasulullah, anjuran dari Rasulullah. Kamu kalau menebarkan salam, kamu ya, kalau menebarkan salam, setidaknya ada sekian faedah. Yang pertama, kamu mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Kamu mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, kamu berbuat baik kepada teman kamu. Berbuat baik pada teman kamu. Loh, lah iya, karena kamu kan ketika mengucapkan salam assalamualaikum mendoakan saudara kamu. Berarti kan saudara kamu apa? Seneng. Berarti kamu sedang berbuat baik kepada saudara kamu, memasukkan kebahagiaan pada saudara kamu. Kemudian faedah berikutnya, kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri, karena kamu akan dibalas dengan jawaban waalaikumsalam. Jadi kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri kalau menebarkan salam. Yang keempat, kamu menjadi sebab orang lain beramal. Menjadi sebab orang lain apa? Beramal. Kan ucapan waalaikumsalam kan amalan. Orang tidak akan mungkin mengucapkan waalaikumsalam kalau nggak disalami, kan gitu. Masa ada orang tiba-tiba tidur waalaikumsalam, kan nggak mungkin ya. Orang mengucapkan waalaikumsalam kalau ada yang nyalami ya. Ini setidaknya ada 4 faedah. Taib, ini saya sebentar ringkas karena waktunya cuma sebentar banget ini. Waktu cuma apa? Sebentar banget, gitu kan? Taib. Jadi yang pertama, menebarkan salam. Kalian sebagai para santri sebisa mungkin jadi contoh di masyarakat. Kamu melewati perkumpulan orang, melewati orang tua, assalamualaikum ya, seperti itu. Mereka itu merasa dihormati ya. Tapi kalau kamu lewat, ada orang lewat saja gitu, sekarang merasa ini orang sombong banget ya kan, nggak menyapa, nggak nyalami ya. Bisa jadi orang karena apa? Sering disalami, akhirnya dia jadi sayang pada kamu. Yang tadinya mungkin songor, kemudian sekarang ya kalau ketemu senyum. Yang tadinya misalnya menentang dakwah, kemudian jadi ikut dakwah, bisa jadi. Yang namanya salam, apalagi diiringi dengan senyuman, itu bisa melelehkan gunung. Melelehkan apa? Gunung. Artinya orang yang songor, yo inginnya apa namanya? Mencaplok kamu, kamu senyumi, kamu salami assalamualaikum. Ya. Apa namanya? Lundur dia, ya kan? Tadinya songor banget ini orang. Ya. Ya singa kelaparan. Salami. Lama-kelamaan dia apa? Lunak. Ingat ya, yang pertama pesan dari Nabi, afsyus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Tapi pertama praktekkan dulu ya antar kalian. Sering kalau ketemu kamar mandi, ketemu di ini, ketemu ya apa namanya? Tadi ketemu kemudian pisah, tembok, ketemu lagi, assalamualaikum. Dan yang bagus orang nyuri itu nyuri salam. Loh, kok nyuri salam? Dahului nyalami teman kamu, itu yang paling bagus.
Ya, mendahului menyalami teman kamu. Orang yang pelit itu bukan yang pelit dengan duitnya tok, bukan yang pelit dengan hartanya saja, tapi orang yang pelit adalah orang yang pelit dengan salam. Rasulullah mengatakan, ya, al-bakhilu man bakhula bis salam. Orang yang pelit adalah orang yang pelit mengucapkan apa? Salam. Jadi orang kalau nggak pernah nyalami temannya, pelit amat sih kamu, ya kan? Pelit. Yang kedua, wa'at ta'am. Kita memberi makanan pada orang. Kamu ya, siapa nama kamu? Yasir? Siapa nama kamu? Kamu iya. Anak soleh siapa namanya? Yang ini depan. Sihal, ya. Sihal beli makanan jajan 2.000 misalnya, atau permen ya 1.000. Berapa permen itu? 6. Kamu punya teman, nih saya punya permen 6, yang untuk kamu 1. 5 teman kamu dikasih. Itu luar biasa. Memberi makan teman kamu itu besar pahalanya, dan tidak harus makanan yang besar, makanan yang enak, permen, tapi permen yang enak ya, permen yang sehat. Atau kamu misalnya beli apa ya, atau dapat kiriman dari rumah, saya dikirimi misalnya kering tempe, ya kan enak untuk makan, teman-teman kamu dikasih. Dulu saya waktu di pondok masih ingat banget, dulu sekamar itu sekitar 20 orang, semuanya pakai ranjang tingkat, rapi, spray rapi, kalau nggak rapi dihukum, semua nggak ada namanya pakaian gantung, rapi semua. Ya, kadang ya kita belajar di kelas siapa sedang istirahat, pulang-pulang kadang di atas kasur sudah ada makanan, semua dikasih makanan. Ternyata dari teman yang bapaknya atau orang tuanya datang ke situ bawa makanan banyak, kemudian disuruh apa? Teman-teman kamu dikasih. Kamar dapur semua. Saya masih ingat, kadang kalau mau tidur malam, itu kadang saling wasiat. Besok kalau saya mati, ya, tolong maafkan kesalahan saya. Jadi sebelum tidur ada apa? Saling maaf-maafan, ya. Gitu kan? Pak, nanti besok mati, nggak ketemu lagi. Ya, kalau kau punya makanan, gitu, ya. Kalau kau punya makanan, dapat kiriman dari orang tua atau beli jajan teman kamu, ya dikasih. Terutama kan ada santri yang mungkin jajannya nggak setiap hari karena nggak punya duit, kamu punya duit. Ya. Dari kecil kamu sudah dilatih suka memberi, rezeki nggak akan kurang. Orang yang suka memberi, insya Allah rezeki akan terus datang. Gak ada ceritanya orang yang suka memberi kepada orang bangkrut, nggak ada. Kalau ikhlas dan apa benar memberiannya, nggak pernah dengar cerita orang itu bangkrut, nggak pernah. Rasulullah itu kalau dikasih makanan, Rasulullah ya panggil sahabatnya, ayo makan, ayo minum. Dulu maaf ya, ini ada contoh yang jelek, jangan ditiru. Dulu waktu di pondok, dulu ada anak kadang buat susu. Tadi kalau tadi cerita orang yang derman, ini sebaliknya. Buat susu, teman-temannya kan lihat, diludahi sama dia, diludahi diminum. Kalau diludahi kan teman-temannya jadi apa? Gak minta. Ini gak bener yang kayak gini, ya kan? Jadi kalau buat susu apa makanan apa, panggil teman-teman. Besok ketika kamu misalnya haus, lapar, teman kamu pun akan ngasih pada kamu. Kamu kalau sudah biasa memberi kepada orang, orang pun akan memberi kepada kamu. Tapi kalau kamu pelit, ya rasakan sendiri. Pelit ketika kamu lapar, nggak punya duit pada jajan, kamu cari, ya nggak dikasih karena apa? Ya kamu pelit, ya ganti. Kalau kamu suka beri, kamu nggak punya duit untuk jajan, temennya ngasih, ini tak kasih kerupuk, ini tak kasih ya tempe goreng, ya ini tak kasih buku doa, ya kan, misal seperti itu.
Wasilul arham yang ketiga, dan sambunglah silaturahmi. Keluarga kamu, bapak kamu, ibu kamu, bibi kamu, saudara kamu sambung. Misalnya kadang mengunjungi rumah bibi, ya, menanyakan keadaan orang tua, ya. Kalau kamu punya rezeki, misalnya habis panen singkong, ya, kasih bibi kamu, "Bi, ini singkong, ya, saya nanam di kebun, ya, dapat 2 karung, ini untuk bibi setengah karung." Itu termasuk apa? Silaturahmi. Orang yang suka silaturahmi akan panjang umurnya, banyak rezekinya. Buktikan, ya. Dulu kata jerib takrif, coba sendiri kamu akan tahu. Orang yang suka silaturahmi, menyambung hubungan dengan keluarga sendiri, itu akan rezekinya terus lancar, ya, dan umurnya ya panjang, ya. Kalau kamu belum yakin, yakini sudah sekarang, praktekkan sendiri, insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ahabba ayyubsatalahu bi rizqihi wa yunassa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tadi silaturahmi. Kalau dia mengatakan, "Tapi saya lihat ada orang baik dengan keluarganya kok umur 30, 20 kok meninggal," berarti kan nggak panjang umurnya. Jawabannya, meskipun dia meninggal muda, tetapi orang masih menyebut-nyebut kebaikannya, seolah-olah dia belum mati, padahal udah mati, tapi orang masih apa? Nyebut-nyebut kebaikannya. "Oh, fulan ini, ya, bagus banget sama keluarga." Dia sudah mati bertahun-tahun, tapi orang masih apa? Menyebutnya, seolah-olah dia masih hidup. Kemudian yang terakhir, ya, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholat malamlah kalian dalam keadaan manusia pada tidur. Sholat malam. Kalau kamu misalnya, "Kalau malam saya sulit bangunnya loh," gak apa-apa, sholat malam sudah bisa dikerjakan setelah sholat isya. Minimal witir 3 rakaat. Setelah sholat isya, zikir, kemudian sholat ba'da isya 2 rakaat, kemudian witir langsung, gak apa-apa, 3 rakaat. Minimal 1 rakaat tok boleh. Karena sahabat Muawiyah pernah witir cuma 1 rakaat saja. Ketika Ibnu Abbas ditanya, "Kok Muawiyah witir 1 rakaat? 1 rakaat tok witirnya?" Kata Ibnu Abbas, "Huwa faqihun, huwa faqihun." Dia orang yang mendalam agamanya. Jadi boleh witir 1 tok sudah. Sebelum tidur misalnya, ya. Saling misalnya mengingatkan teman, "Kamu witir? Sudah witir belum?" Atau misalnya bangun adzan pertama, ya, kamu bangun witir, teman kamu bangun nih, witir, ya, seperti itu. 4 perkara ini kalau dilakukan, tadkhulul jannata bisalamin, kamu akan masuk dalam surga dengan selamat. Saya ulangi, bahwa hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah ibn Salam. Ar-Rasul mengatakan, "Afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas," gitu. "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salama, tebarkanlah salam," menebarkan salam. "Wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang semampu kita, walaupun kecil, walaupun hanya bawang misalnya, lakukan. Wasallu billaili wan wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah
di malam hari ketika orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, selamat sejahtera. Jadi surga itu mahal, surga itu ya butuh ya kita beramal untuk mendapatkannya. Paling itu ya kan. Kalian ada jadwal apa nih? Olahraga? Taib. Pertanyaan, siapa yang bisa mendatangkan hadis yang sudah tadi saya sampaikan? Silahkan. Baik yang kecil atau yang gede, silahkan. Ya, mencoba. Siapa yang bisa mendatangkan hadis yang coba? Nah, hadis yang tadi saya sampaikan. Hadisnya? Ya, silakan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Cukup? Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nasihat dari Nabi yang tadi 4 tadi, usahakan. Kalau bukan pelajar atau thalibul ilm, penimba ilmu yang mempraktekkan, siapa lagi? Ya, kalian menjadi uswatun hasanah, teladan, contoh dalam kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan keseluruhan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini ya, di edisi hari Rabu tanggal 6 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2023 Masehi. Dan semoga Anda semua masih tetap semangat mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya rangkaian-rangkaian acara yang masih akan menemani Anda hingga pukul 22 malam hari nanti berupa kajian-kajian dari para asatidz kita dan juga murotal-murotal pilihan untuk Anda semua di kesempatan siang hingga malam hari nanti. Ya, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian bersama Ustaz Abdul Muti Sutarman Hafizallahu Ta'ala. Ya, dengan pembahasan 4 amalan ringan ya, namun besar keutamaannya. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan ya amalan-amalan tersebut yang terlihat ringan ya, namun keutamaannya begitu besar ya. Dan kita juga semoga selalu bersemangat untuk mengamalkan setiap amalan-amalan ya, tidak melihat besar kecil ya amalan tersebut ya, dan kita tidak pernah melihat atau jangan pernah melihat ya kecilnya amalan yang kita lakukan, karena tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya akan besar ya pahalanya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11 lewat 22 menit ya. Waktu zuhur pada pukul 11 lewat 51 menit. Jadi masih ada kurang lebih 28 menit ke depan ya untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya ya. Mungkin bisa dipersiapkan ya 10 menit sebelum adzan ya, sebelum masuk ke sholat ya. Sehingga ketika adzan berkumandang sudah siap ya, sudah dalam keadaan fresh, dalam keadaan
sudah tidak beraktivitas lagi, sehingga bisa lebih khusyuk nanti sholat ya. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai atau jangan khawatir ya, apabila kita meninggalkan sesuatu dikarenakan mendahulukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik ya. Barakallahu fikum. Ya, menanti waktu azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah Siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.